Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Senang rasanya hari ini saya dapat menyapa kembali para pendengar melekat dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua ada dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita, dan tetap semangat. Karena penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak lepas dari kita. Dengan demikian, hati kita penuh percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana Engkau telah memberikan waktu, kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Bahkan Tuhan, kami telah diberikan satu kesempatan yang luar biasa sehingga kami dapat menerima keadaan yang baik pada hari ini. Semua berkat pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi pribadi kami maupun keluarga. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk senantiasa tetap melekat dalam kebenaran firman-Mu sehingga firman yang ada dapat menghiasi seluruh kehidupan kami sehingga pikiran, hati, dan perbuatan kami tidak jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang kami rindukan, bahwa setiap tingkah laku, pikiran, dan perbuatan kami adalah sikap yang senantiasa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak melihat keadaan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-112 ayat 7, demikian firman-Nya, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Setiap orang tentunya menginginkan hidup yang nyaman, aman, dan serba berkecukupan. Itulah sebabnya banyak orang berusaha bekerja keras agar dapat mewujudkan impian hidupnya yang penuh dengan kebahagiaan. Di sisi lain, ternyata tidak semua orang cukup beruntung mendapatkan hidup yang baik seperti itu. Melainkan hidupnya masih harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya ada dalam keadaan yang buruk, bahkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Walau kondisi demikian sebagai anak Tuhan, sudah selayaknya kita tidak melihat keadaan persoalan yang menimpa karena akan mengakibatkan berbagai dampak buruk. Kekasih Kristus, persoalan dan permasalahan adalah keadaan yang ada dan dapat terjadi di sepanjang zaman. Dan kita berharap bahwa masalah-masalah yang dihadapi akan segera berakhir. Tetapi kenyataan apa yang kita harapkan tidak pernah terwujud. Menghadapi situasi seperti ini memang saat kita berdoa itu sesuatu yang sangat mudah untuk mengatakan, Tuhan, saya percaya Engkau akan menjawab doa ini. Tetapi terasa sangat sulit ketika kita tidak melihat bukti jawabannya. Doa semacam ini sama seperti yang dipanjatkan oleh Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Habakuk 1 ayat 2. Nabi Habakuk bergumul saat melihat terjadinya kejahatan. Tetapi Allah sepertinya berdiam diri saja. Mengapa Allah membiarkan saja orang-orang yang telah mendengar firman Tuhan tetapi tidak peduli terhadap kehendaknya? Kekasih Kristus, pertanyaan-pertanyaan Nabi Habakuk mungkin sama dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Kenapa keadaan dan permasalahan demi permasalahan yang terjadi bertubi-tubi sepertinya hanya tertuju pada diri kita dan hal itu terjadi terasa ketidakadilan? Kekasih, sesungguhnya sikap kita dalam menghadapi keadaan akan mempengaruhi harapan dalam meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan dalam mendidik dan mengajar kita, terkadang kita dibawa untuk masuk kepada keadaan-keadaan yang tidak dapat dicerna dengan akal sehat. Dalam situasi seperti ini, sesungguhnya Tuhan hendak memproses kita kepada sesuatu yang terlihatnya tidak mungkin dapat dilakukan atau dikerjakan oleh kita. Karena Tuhan ingin menunjukkan pada kita bahwa Dia Maha Kuasa. Alkitab banyak memberikan contoh tentang hal-hal yang tidak mungkin dan itu sesuatu yang mustahil untuk menerima pertolongan sebagai jalan keluar. Tetapi itu sesuatu yang mungkin ketika kita mau mengikuti perintah Tuhan. Contoh tersebut antara lain Abraham dan Sarah. Sekalipun mereka sudah lanjut usia dan rahimnya tertutup, mereka tetap meraih apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu anak yang dijanjikannya. Abraham dan Sarah diajak untuk tidak melihat keadaannya, tetapi melihat siapa pribadi yang memberi janji.
Mari kita lihat contoh lain, yaitu bangsa Israel saat diperintahkan oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, di mana sesampainya mereka di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah bangsa Israel di tepi laut menghadapi kebinasaan yang pasti karena tidak ada jalan keluar saat dikepung oleh Firaun dengan pasukannya yang besar dan tentara kudanya, dan di depannya tidak ada jalan karena ada laut Tebrau. Tercatat dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 14. Jika kita hanya melihat keadaan negatif dan mempertahankan hal-hal negatif, kita akan patah semangat dan keraguan akan semakin merasuk, sehingga dapat menahan kita untuk memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kekasih, hendaknya kita jangan melihat keadaan dan memusatkan perhatian pada besarnya persoalan-persoalan kita, tetapi kita fokus kepada kebesaran dan keajaiban Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dengan menempatkan matahari, bulan, bintang, dan benda-benda angkasa lainnya. Jadi, ketika kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada kondisi atau persoalan kita, maka hal-hal yang menakjubkan pasti dapat terjadi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sedang memperhatikan keadaan kita atau sedang memperhatikan Tuhan kita? Bila kita sekarang memperhatikan Tuhan dan bukan memperhatikan keadaan kita, pasti Tuhan akan datang dan melakukan perkara-perkara besar. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang begitu indah buat kami semua, di mana firman ini mengajarkan dalam kehidupan kami. Sekalipun persoalan demi persoalan menghantam, bahkan menghimpit, dan mungkin juga membuat sepertinya tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kami, biarlah kami jangan membiarkan hati dan pikiran untuk melihat keadaan, tetapi biarlah kami fokus kepada Engkau, bukan fokus kepada keadaan. Karena ketika kami fokus kepada Engkau, Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar, kemenangan dalam setiap permasalahan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi keyakinan kami, di mana Tuhan adalah Tuhan sebagai pribadi yang tidak pernah berdusta dan selalu tepat dalam menepati janji-janjinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.